warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahiratun Hasanah, semester 2, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Suci Wulandari MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsin Al-Qiraah. Qorib secara bahasa merupakan isim sifat dari kata qoroba yaghribu yang berarti tersembunyi atau samar. Menurut istilah ulama qurra, qorib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan, baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, bacaan qorib pada materi ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, sabtah, yang kedua, imarah, yang ketiga, tashil, yang keempat, ishmam, dan yang kelima, naql. Yang pertama, sabtah. Secara bahasa, sabtah berasal dari bahasa Arab, sakata yaskutu sukutan, yang artinya diam atau tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah, saktah adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya, atau menahan nafas sekitar 1 alif atau 2 harokat. Di dalam Al-Quran, tanda baca saktah terdapat pada atas lafal, atau bacaan dengan tanda baca seperti saktah, atau terdapat huruf sin. Contohnya pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Di sana terdapat tanda saktah. Nah, dan kalau ada tanda saktah, maka kita membacanya dengan menahan napas sekitar 1 alif atau 2 harokat. Iwaja qayyima. Contoh lain ada pada Quran Surah Yasin ayat 52 pada lafal mimma raqadina hadza. Jika terdapat tanda saktah, maka cara membacanya adalah dengan menahan nafas sekitar 1 alif atau 2 harokat. Di dalam Al-Quran, bacaan saktah ada pada 4 tempat, yaitu yang pertama pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 1, Quran Surah Yasin ayat 52, Quran Surah Al-Qiyamah ayat 27, dan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Imalah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab al-imalatu yang berarti miring atau bengkok. Sedangkan menurut istilah, pengertian imalah adalah memiringkan bunyi harokat fathah ke bunyi harokat kasroh atau membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Bacaan imalah di dalam Al-Quran ditandai dengan tanda baca imarah yang terletak di bawah huruf ro. Di dalam Al-Quran, bacaan imarah hanya terdapat pada 1 tempat, yaitu pada surah Hud ayat 41, yaitu pada lafal majreha. Nah, pada lafal majreha tersebut terdapat tanda imarah, di mana jika ada tanda imarah, maka cara membacanya dengan memiringkan bunyi harokat fathah ke bunyi harokat kasroh. Bunyi imarah sama seperti ketika kita mengucapkan huruf E. Jadi
Dalam surah Hud ayat 41 yang telah disebutkan tadi, bacaan imarah ada pada kata majroha yang akhirnya dibaca menjadi majreha. Ismam menurut bahasa artinya mencucu atau monyong. Sedangkan menurut isirah, pengertian ismam adalah menggabungkan atau mencampurkan bacaan harokat fathah dengan bacaan harokat dhammah, disertai memoncongkan kedua bibir tanpa suara atau hanya sebagai isyarat. Bacaan ismam dalam Al-Quran ditandai dengan tanda baca ismam yang hanya ada di satu tempat, yaitu terdapat pada Quran Surah Yusuf ayat 11 pada lafal ta'manna. Ingat, kuncinya meringis, monyong, meringis lagi, lalu ucapkan na seperti biasa. Tashil menurut bahasa berarti mudah atau meringankan, sedangkan menurut isirah artinya membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Bacaan tashil dalam Al-Quran ditandai dengan tanda baca yang berada di bawah lafal pada mushaf Al-Quran Indonesia dan tanda baca bulat pekat di atas lafal pada mushaf Al-Quran Madinah. Bacaan tashil hanya ada satu bacaan tashil di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Fussilat ayat 42, yaitu pada lafal A'jami. Ingat, cara membacanya adalah dengan membunyikan hamzah seperti huruf H yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. A'jami, A'jami. Secara bahasa, naqal berasal dari kata naqala yang berarti memindahkan. Sedangkan menurut isirah, naqal adalah memindahkan harokat pada huruf yang hidup ke harokat huruf yang mati sebelumnya. Bacaan naqal di dalam Al-Quran hanya ada satu tempat, yaitu terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang terdapat pada lafal bi'sadismu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai bacaan gharib dalam Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.